Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sheila Putri Julianti dari Universitas Mercu Buana Kranggan, jurusan Akuntansi Angkatan 18, ingin mempresentasikan materi mengenai akuntansi leasing untuk memenuhi tugas besar 2, akuntansi keuangan menengah 2. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari leasing itu sendiri. Leasing atau lease adalah suatu perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta, pabrik, atau alat-alat. Nah, biasanya ini berupa tanah atau aktiva yang didepresiasi atau kedua-duanya, yang umumnya mempunyai jangka waktu tertentu. Leasing ini adalah suatu cara untuk dapat menggunakan suatu aktiva tanpa harus membeli aktiva tersebut. Karena itu, leasing merupakan suatu persewaan suatu aktiva dalam jangka waktu tertentu. Atau leasing juga bisa diartikan sebagai sewa guna usaha. Sewa guna usaha itu ada banyak macamnya. Contohnya seperti leasing motor, leasing mobil bekas, dan juga leasing mobil truk bekas. Lease ini terdiri dari dua pihak. Yang pertama pihak leasing atau pihak penyewa, dan juga pihak lessor atau pihak yang menyewakan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dua jenis kelompok dari leasing. Leasing mempunyai dua jenis kelompok. Yang pertama itu kapitalis atau financing lease. Kapitalis itu yaitu suatu kegiatan operasi yang menggunakan aset sehingga memunculkan biaya modal yang lebih besar, baik yang bersumber dari hutang maupun penerbitan saham baru. Contoh sederhananya seperti ini. Misalkan ada suatu perusahaan yang ingin menyewa suatu aktiva berupa mesin dengan jangka waktu tertentu tanpa bisa membatalkan persewaannya. Nah, jenis persewaan ini itu termasuk dalam kapitalis atau financial leasing. Nah, di dalam kapitalis ini ada 3 transaksi. Yang pertama yaitu direct financial lease, yaitu suatu bentuk transaksi leasing di mana pihak lessor, pihak yang menyewakan, membeli suatu barang atas permintaan pihak leasing atau pihak penyewa dan sekaligus menyewa guna usahakan barang tersebut kepada leasing yang bersangkutan. Yang kedua ada transaksi sales and leaseback. Jadi, yaitu suatu transaksi di mana pihak leasing sengaja menjual barang modalnya kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut dengan tujuan untuk memperoleh tambahan dana untuk modal kerja. Jadi, transaksi leasing ini bersifat refinancing. Transaksi yang ketiga adalah leverage lease, yaitu suatu transaksi di mana pihak yang memberikan pembiayaan di samping lessor juga pihak ketiga. Biasanya dilakukan terhadap barang modal yang bernilai sangat tinggi, di mana pihak lessor hanya mampu membiayai antara 20% sampai 40% harga barang. Selebihnya dibiayai oleh pihak ketiga dengan memakai kontrak leasing yang bersangkutan sebagai jaminan hutangnya. Nah, jenis kelompok lease yang kedua ada operating lease, di mana dalam leasing bentuk ini lessor sebagai pihak yang menyewakan sengaja membeli barang modal dan selanjutnya dileaskan, berbeda dengan finance lease atau kapitalis yang sebelumnya saya jelaskan. Dalam operating lease, jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya.
Operating lease ini, atau kadang-kadang juga disebut dengan sewa guna usaha biasa, adalah suatu perjanjian kontrak antara lessor dengan lessee. Lease mempunyai keuntungan. Dari sisi penyewa atau dari sisi lessee, keuntungan lease adalah yang pertama, dia tidak mengeluarkan uang muka. Yang kedua, dapat menghindari risiko kepemilikan. Artinya, jika terjadi keausan, bencana, kondisi perekonomian, lessee boleh menghentikan lease meskipun kena denda. Yang ketiga adalah lebih fleksibilitas. Artinya, perusahaan lebih mudah mengganti aset karena perubahan operasional atau kondisi perekonomiannya. Jika dilihat dari sisi yang menyewakan, dari pihak lessor, keuntungannya yaitu yang pertama, dapat meningkatkan penjualan. Yang kedua, dapat menjalin kelangsungan hubungan antara pihak lessee dengan pihak lessor. Yang ketiga, nilai sisa dipertahankan. Artinya, dalam banyak perjanjian lease, hak atas harta yang di-lease tidak pernah beralih kepada lessee. Lessor banyak memiliki keuntungan dari kondisi ekonomi yang membuat nilai residu yang besar pada akhir periode lease. Lessor dapat melis kembali aktiva itu atau menjualnya dan memperoleh keuntungan. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari leasing. Contohnya, misal pada Petra Internet, perusahaan tersebut menyewa sebuah mobil dengan kontrak sewa selama 5 tahun. Tiap tahun, PT Raf Internet ini harus membayar sebesar Rp32.520.000 pada awal tahun. Harga tunai mobil yaitu Rp120 juta. PT Raf Internet akan dibebankan bunga sebesar 18% per tahun dengan taksiran umur ekonomi selama 5 tahun. Nah, maka perhitungannya sebagai berikut. Perhitungan kapitalis lebih mudah digunakan dengan menggunakan tabel pembayaran yang terjadi selama masa sewa. Namun, sebelum itu harus ditentukan nilai di masa depan dengan menggunakan rumus PV atau present value dengan rumus sebagai berikut. 32.520.000 tadi dikali 1 dikurang 1 dikurang R pangkat N, yaitu periode selama 5 tahun, dibagi R. Nah, baru setelah itu ditentukan dengan membuat tabel pembayaran. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.